Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di webinar Ekodin pagi ini. Mau cek dulu suara saya kedengeran nggak ya? Kedengeran, Kak Fai. Oke, siap. Nah, sebelum kita mulai webinar, kita awali dengan doa dulu ya, dengan membaca Al-Fatihah. Kita mulai dengan membaca Al-Fatihah masing-masing. Oke, jadi teman-teman, alhamdulillah banget ya, kita bisa mengawali webinar ini benar-benar fresh di pagi hari, yang biasanya kita mengadakan webinar itu siang sore. Nah, untuk spesial di bulan Agustus ini, webinarnya kita di pagi hari, dan insya Allah kita akan membahas tema tentang worldview. Worldview tentang apa sih? Worldview Muslim dalam menyikapi masalah-masalah dan isu lingkungan. Jadi nanti kita akan menggali bagaimana sih perspektif Islam dalam memandang isu lingkungan, kontribusi Muslim seperti apa, dan juga kita kedatangan tamu istimewa, super istimewa sekali, karena tamunya beneran jauh nih dari US. Assalamualaikum Mbak Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nana, makasih banyak untuk kesempatan waktunya. Sekarang jam berapa Mbak di sana? Jam 7 sore. Jam 7 sore ya? Oke. Ya. Ya, nah ini sebagai perkenalan awal ya teman-teman, Mbak Nana ini aktivis lingkungan dan iklim, merupakan outreach director dari Green Faith, ya ini organisasi lintas agama yang menyuarakan masalah lingkungan, dan juga baru-baru ini sekitar 2 minggu atau 3 minggu yang lalu ya Mbak ya, luar biasa sekali, semangat ya Mbak, dan selamat juga mendapatkan penghargaan dari Al Gore. Dan kita turut berbangga juga dan senang dengan adanya semangat Muslim nih untuk menyuarakan isu lingkungan, bukan hanya dalam komunitasnya, tapi dalam cakupan yang lebih global. Mbak Nana juga merupakan mentor Ekodi nih, kita mendapatkan banyak-banyak semangat dari Mbak Nana untuk menginspirasi teman-teman Muslim bergerak di isu lingkungan. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya langsung persilahkan Mbak Nana untuk mengisi. Mbak Nana kalau misalnya ada slide, monggo bisa ditampilkan. Insya Allah kita waktunya sekitar 30-40 menitan Ya. Buat presentasi dan juga tanya jawab untuk nanti flow-nya kayak gimana, monggo bisa disesuaikan dengan Mbak Nana. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Ini di mana aja sih? Pesertanya dari mana aja? Dari Bandung atau ada dari mana-mana lagi yang dari Indonesia? Macam-macam Mbak pesertanya. Mungkin bisa Okay. ada sharing juga teman-teman yang paling jauh, ada yang di luar Pulau Jawa nih? Ada yang dari Kalimantan ya? Oh, ada Balikpapan tuh. Di Banjarmasin nih Kak Fai. Oh, Di Banjarmasin, Balikpapan. Wow. Brau. Brau juga ada. Oh, itu ada Makassar, Padang. Oh ya. Wah, jadi tapi masih pagi kan? Indonesia Barat, Timur masih pagi ya semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih nih diundang pada hari ini, pada pagi ini, sore hari di sini di California. Terima kasih. Saya sih senang banget ya kalau diundang sama anak-anak muda Muslim yang peduli lingkungan dan ingin mengeksplor dari ajaran Islam. Karena I wish I were like that when I was younger. Waktu saya masih muda, I wish ada yang mengguidance gitu ya. Waktu itu kayaknya masih jarang banget. Jadi saya sendiri ketemu bergelut dengan bidang ini tuh seperti kebetulan, tapi kan nggak ada yang kebetulan ya dalam hidup, semuanya pasti udah sudah ada jalannya gitu. Jadi
Jadi hari ini tuh rencana saya tuh, saya punya banyak slides. Tadi bingung ini yang mana yang harus di sharing, tapi kita lihat aja nanti flow-nya. Karena kan kita mau meng-emphasize, biasanya tuh saya kalau sharing itu dari Islamic teaching on environment, dan nanti dikaitkan ke perubahan iklim. Terus juga biasanya secara global ya, maksudnya Muslim secara global. Terus dari perspektif Islam. Nah, kalau di Indonesia sendiri sebenarnya banyak loh jago-jagonya. Jadi maksudnya jarang gitu ngomong untuk spesifik Indonesia, karena di Indonesia sendiri udah banyak teman-teman yang pada jago dan banyak ahli-ahli. Walaupun kita masih melihat dikotomi ya. Indonesia tuh termasuk banyak organisasi peduli lingkungan. Aktivisnya lumayan banyak ya, LSM-nya tuh banyak. Maksudnya kalau dibandingin dengan negara-negara lain, kita tuh termasuk negara yang banyak LSM. However, walaupun banyak yang Muslim, biasanya kayak saya dulu juga. Jadi kita nggak melihat dari perspektif Islam. Ya udah kita Muslim, aktivis lingkungan, tapi nggak disambung gitu. Kalau saya karena keterpaksaan menyambungnya, karena dulu pas dapat tugas dari WWF Indonesia di Aceh, dan setelah tsunami waktu itu sampai frustasi karena hampir setahun ya saya frustasi karena programnya susah banget nggak jalan. Pakai jargon-jargon sustainability gitu ya, keberlanjutan, pelestarian, terus konservasi, nggak nyambung. Nah, sudah hampir frustasi. Nah, di situ ada teman yang bilang kenapa nggak ambil dari ajaran Islam? Kan di Aceh orangnya sangat Islami. Terus saya kayak what? Dari ajaran Islam gimana caranya gitu. Nah, dari situlah mulai mengeksplor, ternyata tuh banyak banget ya. Banyak banget dari ajaran Islam. Jadi coba kita lihat, kalau saya bisa share, which one is my, okay, okay, kita share. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Iya, kelihatan. Saya pengen stop videonya biar, bisa nggak sih? Bisa ya, biar gambarnya bagus. Ya, jadi ya itu jadi tadi ya cerita sedikit kenapa itu maksudnya kesandungnya tuh di situ. Kesandungnya ternyata banyak gitu ketika coba lihat di Quran, terus lihat sunnah, hadis, ternyata tuh banyak sekali ya ajaran-ajaran Islam tentang lingkungan. Dan itu biasanya ayatnya atau hadisnya tuh kita udah banyak yang yang populer ya, yang sering disebut atau diajarkan orang tua, tapi somehow tuh kita nggak menyambung gitu dengan bagaimana untuk pelestarian lingkungan. Nah, coba kita lihat. Oke. Maaf ya, ini banyak yang masih dalam bahasa Inggris, tapi kayaknya gampang-gampang kok bahasa Inggrisnya. Ini hadis yang yang sebenarnya cukup terkenal, bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah itu menciptakan bumi ini hijau dan indah, dan kita ini ditunjuk sebagai khalifahnya. Dan itu aja juga kan yang di Quran juga ada ayatnya yang tentang sebagai khalifah di muka bumi. Nah, apa tuh maksudnya buminya hijau dan indah? Kan Allah itu cinta keindahan. Tapi kalau kita lihat nih ya, saya cari yang ini dulu ya, agak untuk mengagetkan dulu ya sedikit. Ecological footprint. Jadi waktu saya pertama kali belajar ecological footprint, melihat dampak dari ecological footprint dari semua perilaku kita ya, semua aktivitas kita manusia, kan kita perlu sumber daya alam. Nah,
yang kita ambil itu belum tentu bisa diproses kembali gitu oleh alam atau diproduksi kembali dengan cepat. Sementara kita ngambilnya selalu banyak. Nah, waktu saya dikasih datanya pertama kali, saya nangis. Karena nangis gitu ngelihat, ya ampun kok sehancur ini gitu. Ini kita semua yang menghancurkan gitu. Manusia yang menghancurkan. Nah, itu kayak shock terapi ya. Waktu dikasih tentang ecological footprint ini adalah shock terapi. Kemudian saya tuh background akademisnya, sekolahnya S2-nya tentang perencanaan kota, penataan kota, urban design. Jadi dulu itu saya kerja sebelum di WWF itu mendesain kota, merancang kota di Indonesia. Nah, jadi sangat familiar dengan isu-isu perkotaan. Nah, tahun 2007 itu dunia itu kita penduduk di bumi, di dunia itu sudah melampaui 50% tinggal di kota-kota besar. Jadi nggak ada lagi tuh yang mau tinggal di pedesaan atau di remote area gitu. Nah, kalau kita lihat sendiri kan masyarakat kota semuanya kan kebutuhannya kan dipasok kan dari luar. Nah, gimana ini nanti ke depan? Diperkirakan tuh kita akan menjadi urban planet. Jadi planet perkotaan. Semua orang tinggal di kota. Jadi siapa yang memproduksi makanan dan lain-lainnya? Nah, itu akan menjadi challenge bagi kita semua. Sekarang udah lebih, sekarang mungkin udah 70% kali ya. Yang 60 atau 70% penduduk yang tinggal di kota. Ini kan tahun 2007 itu ya benchmarknya. Jadi ini diperkira, ini yang 2018 rata-rata hampir semuanya negara di dunia penduduknya di kota, terutama negara-negara berkembang diprediksi akan di perkotaan. Jadi itu tadi kan sumber daya alam kan kita butuh. Nah, saat ini kebutuhan yang dari semua penduduk bumi, kebutuhan yang kita butuhkan itu dari sumber daya alam itu kita membutuhkan 1,5 bumi. Padahal kan kita cuma ada 1 bumi. Nah, disitulah shocknya. 1,5 bumi, kita butuh 1,5 bumi, sementara kita cuma punya 1 bumi. Dan kalau katanya kalau semua orang berperilaku dan pola hidup kayak orang Amerika, kita perlu mungkin 5 bumi. Saking di sini di Amerika kan ecological footprint-nya sangat tinggi sekali gitu. Nah, jadi ini yang menjadi concern kita. Ini kita bisa lihat, ini data ini ada di mana-mana, bisa cek di FAO. Kebutuhan berapa sih lahan yang dibutuhkan untuk misalnya bercocok tanam atau hal-hal lainnya. Kemudian juga dari farmingnya itu sendiri atau misalnya aquaculture ya, untuk ikan-ikan. Jadi butuh berapa gitu, kebun dan lain-lain. Nah, selain itu juga peternakan butuh berapa, kita bisa lihat nih paling tinggi itu untuk peternakan sapi paling membutuhkan banyak, dan juga emisinya ya. Jadi kan kebutuhan ini ketika kita membuat lahan pertanian atau peternakan itu kan ada kebutuhan lahan. Nah, kadang-kadang lahannya nggak cukup sehingga kita harus mengubah ya. Jadi land use-nya diubah sehingga kadang-kadang yang terkena itu adalah hutan. Nah, ini juga salah satu, ini dari WWF yang selalu mengeluarkan Living Planet Report setiap 2 tahun. Kalau nggak salah setiap 2 tahun itu ada laporan ecological footprint di setiap 2 tahun. Dan itu available ya online, jadi bisa diambil. Nah, terus ada juga nih, The Global Footprint Network, mereka buat yang namanya Overshoot Day. Ini tahun 2020. Saya nggak tahu, ini kan keluarnya waktu itu awal tahun ya, sebelum kita COVID. Jadinya kalau Amerika kita udah ngutang ini, udah habis
ininya udah habis jatahnya, sementara seluruh dunia juga udah habis ya, kalau rata-rata itu pertengahan di pertengahan tahun. Jadi antara Juni dan Juli itu udah habis. Kalau apa? Tapi kalau Indonesia kita masih cukup rendah. Bukan rendah tapi hampir tepat ya, karena kan bulan Desember. Bisa dilihat di atas yang biru, tanda panah yang biru. Nah itu untuk Indonesia. Tapi walaupun begitu kita nggak bisa santai-santai karena kan kita hidup di dunia dan sekarang ini sangat globalisasi. Jadi perpindahan barang dan jasa itu cepat sekali antar negara. Nah itu yang jadi dampak dari yang terjadi di suatu tempat akan bisa kita rasakan juga gitu di tempat lainnya. Kemudian kalau bicara tentang perubahan iklim juga kita udah merasakan perubahan ekstrim dari suhu temperatur bumi. Saat ini saya di California, kita sedang dapat heat wave, jadi lagi ada kebakaran di beberapa titik. Dan itu cukup ngeri di sini. Itu udah semakin parah setiap tahun, semakin parah karena suhu udaranya kalau summer musim panas semakin panas, semakin kering. Jadi semua pohon-pohon tuh nggak ada kelembaban sama sekali. Jadi kena panas langsung terbakar sendiri. Dan itu langsung cepat sekali, apalagi kalau ada angin besar. Dan ini proses climate change sepertinya mungkin semuanya udah tahu ya, karena kan masih pada muda-muda, jadi pasti pada lebih tahu tentang climate change dan impact-nya. Misalnya suhu bumi naik 1 derajat, 2 derajat, emang ngaruh ya. Maksudnya 1 derajat, 2 derajat kan kayaknya nggak ngaruh. Kalau bagi kita mungkin manusia nggak ngaruh karena kita bisa pakai kipas angin. Kalau yang punya AC bisa pakai AC, bisa berteduh. Tapi untuk bumi itu nggak pengaruh karena misalnya produksi pangan bisa drop karena kan kalau kering sedikit atau panas sedikit bisa dia gagal panen, atau juga ketersediaan air dan juga ekosistem lainnya. Kemudian juga bicara tentang perubahan iklim itu sangat terkait dengan bencana alam. Jadi bencana alam tuh semakin lama semakin banyak yang berkaitan dengan ekstrim, ya, cuaca ekstrim, kecuali gempa bumi yang sama sekali yang nggak langsung. Tapi katanya sekarang juga perubahan iklim itu juga memicu pergerakan lempeng bumi. Nah itu masih diteliti ya sama saintis. Nah ini 3 hal yang pasti akan berpengaruh dalam kehidupan kita: pangan, air, dan juga sistem kesehatan kita, kesehatan manusia. Kita sekarang lagi di tengah-tengah itu yang isu kesehatan ini. Dan kalau misalnya ini nggak stabil, akan terjadi juga ketidakstabilan sosial dan ketidakstabilan politik. Kita udah lihat nih di beberapa negara begitu. Jadi isunya jadi isu politik, dari isu kesehatan jadi isu politik. Kalau di Amerika sangat isu politik sekali dari isu COVID-19 ini. Ini kita bisa lihat betapa kompleksnya gitu. Hanya misalnya urusan pangan itu harus kemana-mana karena kan berkaitan dengan kekeringan, suhu, kalau ada banjir, kemudian juga kalau ada pest dan toksin dan lain-lain. Kemudian juga air juga, ketersediaan air itu juga sangat kompleks. Jadi nggak ada yang simple, dan ini kesehatan lebih kompleks lagi. Kita bisa lihat ya. Nah, perubahan iklim itu diperkirakan akan menjadi tantangan untuk isu kesehatan di abad 21 ini. Dan kita sepertinya nih udah agak masuk ke sana gitu di saat COVID ini. Dan juga polusi udara itu membunuh 9 juta orang per tahun. Dan dari saya melihat ya, kalau di sini di Amerika kita lihat datanya, korban-korban yang wafat karena COVID itu biasanya kebanyakan itu adalah
kelompok marginal. Kenapa kelompok marginal? Karena mereka tuh tinggal di daerah-daerah yang biasanya ada pembangkit listrik yang pakai batu bara. Jadi mereka itu udah menghirup semua polusi gitu. Seumur hidupnya udah polusi terus. Jadi pasti udah ada isu dengan pernafasannya, sistem pernafasannya. Jadi begitu kena COVID ya udah langsung kena. Jadi mereka lah yang menjadi banyak korban. Jadi kita melihat juga itu bahwa kondisi kesehatan kita di mana kita tinggal itu berpengaruh juga nanti kalau ada penyakit lain yang datang. Ini tentang pandemik, betapa menyebarnya itu cepat sekali, dan nanti saya akan ada sedikit juga gimana sih ceritanya kalau kita kaitkan dengan kondisi ekosistem kita. Ini tentang emisi, ya kita bisa langsung. Ya, so kalau kita lihat tuh kita ada ini hanya beberapa problem yang memang kita hadapi gitu saat ini, problem-problem lingkungan. Dari kualitas ekosistem, tadi kan ecological footprint ya, jejak ekologis. Kemudian emisi dari karbon dioksida, karena kita masih rata-rata di dunia masih pakai fossil fuels ya, masih pakai fosil, sumber energi fosil. Kemudian tadi kan land use change. Jadi perubahan lahan itu yang tadinya harusnya hutan terus dirubah karena kebutuhan kita, karena kita mau buat pertanian atau peternakan atau yang lain atau pertambangan dan lain-lain. Kemudian naiknya suhu bumi yang semakin naik terus, dan pencairnya es di kutub dan kenaikan muka air laut. Nah, jadi kenapa kita harus peduli kan? Kalau kan biasanya tuh kesulitannya sama kaum muslimin ya. Mungkin kalau di Indonesia lebih mudah ya kalau menurut saya, karena kita mungkin ya tinggalnya di archipelago ya, kepulauan. Jadi kita sangat sensitif dengan perubahan dari cuaca. Dan juga kita sangat familiar dengan misalnya keragaman hayati dan lain-lain. Tapi di kaum muslimin yang lain itu sangat sulit, karena mereka tuh isu lingkungan, apalagi isu perubahan iklim itu belum jadi prioritas utama. Jadi dia kayak ya itu penting, tapi ya oke, masih banyak hal lain yang penting. Jadi mereka selalu kayak ya udahlah nanti aja dulu gitu. Padahal kalau kita lihat ya di peta ini, kaum muslimin itu kebanyakan tinggal di negara-negara yang kering, yang arid gitu ya, kayak di North Afrika ya, di Afrika bagian utara, terus di Timur Tengah itu kan dia udah kering, tandus, dan karena perubahan iklim dia akan semakin kering dan tandus. Dan bisa-bisa mereka nggak layak huni gitu. Bagaimana? Maksudnya kekeringan itu udah terjadi di mana-mana, dan itu sudah menjadikan konflik sosial dan konflik politik, jadi perang akhirnya. Karena memperebutkan tadi lahan dan sumber daya alam, misalnya air untuk pertanian, perkebunan kan perlu air. Sementara airnya itu semakin sedikit, jadi terjadilah konflik yang akhirnya bisa jadi konflik sosial dan politik, dan akhirnya jadi perang. Nah itu jadi kita benar-benar harusnya tuh jadi prioritas kita yang utama. Dan kenapa juga karena yang diperkirakan negara yang akan tenggelam pertama nanti adalah Maldives, Maladewa, yang merupakan negara muslim ya. Dia kan juga negara pulau-pulau kecil. Nah, mereka diperkirakan dari PBB adalah negara pertama yang akan tenggelam. Jadi bagaimana kita nggak peduli? Kita harusnya peduli, karena nanti ini kan saudara-saudara kita. Mereka mau pindah, bedol desa satu negara. Siapa yang mau ngasih tempat satu negara gitu? Jadi bukan hanya satu kota yang pindah, satu desa, tapi ini satu negara karena mau tenggelam gitu. Nah, itulah yang harusnya menjadi di dalam kepedulian kita juga. Nah, salah satu yang berhubungan juga dengan konflik ini adalah masalah refugee ya. Jadi migrasi. Karena kan nanti ketika
ketika tempatnya sudah nggak layak lagi, misalnya kering, sangat kering, nggak bisa ditanemin, nggak bisa diapa-apain, air nggak ada, siapa yang bisa hidupkan? Nggak bisa. Akhirnya mereka pindah menjadi pengungsi. Pengungsi nanti ada konflik lagi sosial, bisa jadi dia diterima, bisa jadi enggak. Kemudian kalau dari negara-negara yang kepulauan misalnya, kalau kita Indonesia, alhamdulillah kita pulaunya banyak, 17.000 pulau. Terus ada pulau-pulau besar, jadi bisa ya udah, maksudnya yang dari pulau kecil bisa pindah ke pulau besar. Nah, kalau negara-negara yang seperti di Pasifik misalnya, mereka kan sangat kecil pulau-pulaunya dan menyebar. Jadi mereka naik muka air laut 1 meter aja naik, mereka udah banyak yang terendam. Nah, ini konservatif hitungannya. Kalau air lautnya naik 1 meter, katanya yang diperkirakan 100 juta orang yang akan menjadi refugee. Terus kalau 2 meter 200 juta orang. Tapi kan itu sangat konservatif, kayaknya sih lebih gitu. Sekarang aja kita sudah di dunia sudah sangat pusing dengan urusan urusan refugee ini gitu, karena akibat perang, bisa juga akibat karena nggak layak huni, udah nggak layak lagi. Seperti di sini kita yang dihadapi adalah pengungsi-pengungsi dari selatan ya, jadi Amerika Latin, karena mereka udah nggak layak huni, misalnya udah kekeringan karena hutannya udah dibabatin, jadi nggak bisa lagi gitu, jadi nggak layak, sehingga banyak konflik-konflik kepentingan juga. Nah, ini salah satu kampanye kan yang dari kesepakatan Paris adalah kita ingin menekan kenaikan suhu hanya 1,5 derajat Celcius. Karena kalau udah di atas 1,5 derajat naiknya, itu ada hal-hal yang akan punah. Jadi ada makhluk-makhluk yang akan punah gitu, dan itu keseimbangan alam akan terganggu. Jadi kita punya di mana-mana ada campaign 1.5 namanya, 1,5 ya, 1,5 Celcius. Oh ya, ini hanya penjelasan aja. So, nah ini dia. Jadi di ayat ini di surat Ar-Rum, ini kan tentang fasad ya, fasad, jadi kerusakan. Kalau bahasa Inggrisnya dia mengartikannya corruption di darat dan di laut. Yang ini kayaknya ayatnya dipakai banyak nih selama COVID ini ya, karena dianggapnya ini kan dari tangan-tangan manusia kan yang menyebabkan kerusakan ini, sehingga akhirnya virus itu bisa terlepas dan jadi kemana-mana gitu. Jadi sekarang jadi wild virus, jadi virusnya jadi liar gitu kemana-mana. Nah, itu karena akibat perbuatan manusia sendiri, sehingga manusia harus merasakan juga akibatnya. Nah, kalau kita lihat dari penjelasan apa itu definisi global warming di IPCC ya, di Intergovernmental Panel on Climate Change, itu untuk para saintisnya di PBB tentang perubahan iklim, mereka juga definisinya tuh global warming itu diakibatkan oleh anthropocentris gases, dia bilangnya. Jadi itu dari akibat kegiatan manusia. Gitu. Jadi karena akibat kegiatan manusia itulah sehingga memicu cepatnya perubahan dari suhu bumi gitu, naiknya suhu bumi. Sehingga padahal di Quran udah disebutkan dari 14 abad yang lalu gitu. Jadi gitu kita lihat di Quran, loh ini kan penjelasan tentang climate change, tentang global warming, karena ini tangan-tangan kita sendiri yang merusaknya gitu manusia. Sehingga banyak kalau teman-teman yang dari agama lain, mereka sangat takjub, wow katanya kok bisa ya. Nah itulah gitu. Nah kalau kita sendiri melihat gitu ya sebagai muslim, bahwa semua yang terjadi ini sebenarnya adalah moral crisis ya, krisis moral. Karena kan krisis ekologi, perubahan iklim itu kan adalah dampak dari krisis moral itu sendiri gitu, karena persoalan kita ini gitu, moral kita. Jadi apa nih yang bisa kita lakukan
Nah, kalau saya itu ngelihatnya pertama sebagai muslim kita ayat pertama kan Iqra ya, membacalah dengan nama Tuhanmu. Membaca itu kan tidak hanya literal membaca ya, membaca Quran gitu, tapi kan kita merefleksikan, memikirkan, tadabur ya, tafakur. Nah, itu kadang-kadang yang kelupaan tuh di situ. Gitu. Kita ingatnya ya hanya membaca gitu. Padahal kita harusnya mentadaburi gitu ya, mentadaburi atau memikirkan, merefleksikan. Nah, ayat juga satu lagi, kita keseringan fokus ayat itu hanya yang di Quran. Kan padahal ada ayat kauniyah dan ada ayat kauliyah kan. Nah, sering sih saya sendiri tuh dari kecil selalu baca ayat kauniyah, oh ya yang di alam itu tanda-tanda alam itu juga ayat. Tapi nggak pernah disambungin sampai saya harus mengerjakan isu lingkungan, jadi melihat bahwa oh kita tuh sebenarnya lagi membaca juga ayat gitu. Nah, ayat ini ketika saya suka men-challenge isu ini. Jadi ayat, coba kalau kita seandainya ada satu orang bilang, saya mau hapus satu ayat di Quran. Coba bayangin, pasti kan reaksinya pasti semua ngamuk nih. Semua pasti akan ada banyak demo dan segala macam kan. Wah, bisa-bisanya gitu ya mau menghapus satu ayat di Quran. Tapi dengan akibat dari krisis ekologi, dari perubahan iklim, banyak spesies-spesies yang punah udah dia nggak akan balik lagi. Nah itu kan juga ayat-ayat Allah kan, tanda-tanda kebesaran Allah itu ayat Allah, itu berarti terhapus ayatnya dari muka bumi. Kok nggak ada yang ngamuk gitu? Nah itu gitu. Saya berusaha untuk melihat bahwa ayat itu yang kita baca di Quran dan yang kita lihat di alam itu adalah sama gitu. Sehingga sama kita harusnya kemarahannya sama. Kalau ada yang mau menghapus satu ayat di Quran atau punahnya salah satu atau hancurnya atau hilangnya salah satu tanda-tanda Allah di muka bumi. Nah, gimana nih? Bagaimana kalau kita hubungkan dengan ibadah dan alam? Kalau kita sebagai orang Muslim, kaum muslimin, kita tuh sangat sebenarnya semua ibadah kita itu terkait dengan alam. Dari mulai sholat aja ya, yang sehari-hari kita harus lakukan wajib. Sholat itu sendiri kan kita dari mulai wudhu itu kita harus pakai air. Kalau nggak ada air, kita nggak bisa wudhu. Dan airnya kalau ada pun harus kualitasnya yang seperti apa gitu. Kan ada fikihnya air yang bisa kita pakai buat wudhu. Kemudian ketika kita sholat juga, posisi kita ketika sholat itu, kita kan sebenarnya ketika kita sholat itu kan kita nempel ya dengan bumi. Karena nggak ada perantara kan. Kita berdiri di atas bumi, ketika kita ruku, duduk, sujud, semuanya itu di bumi. Jadi itu sebenarnya kita punya koneksi yang sangat kuat gitu dengan alam ini. Dan ini adalah ayat yang paling favorit saya di surah Al-Furqan tentang ibadur rahman. Salah satu ciri-cirinya adalah yang berjalan dengan dengan kalau bahasa Indonesianya apa ya bilangnya? Dengan humble humble, ya humble gitu, gentle. Jadi nggak merusak. Jadi saya tanya nih ke guru saya Syekh, saya tanya ini benar nggak tentang, karena saya lihat ini kok kayaknya ngajarin tentang tidak membuat footprint ya, jadi ecological footprintnya minim banget selama kita hidup di muka bumi ini. Terus beliau bilang, iya benar, itu dia tentang ecological footprint yang kamu omongin itu. Jadi bahwa ketika kita hidup di muka bumi, kan berjalan di muka bumi, itu kita nggak merusak. Jadi kita kayak misalnya kita jalan nih lagi hiking misalnya, kita jalan di path ya, di jalur yang udah dibuat, jadi kita nggak merusak lagi tumbuhan yang lain. Terus kita berjalan mengikuti
mengikuti jalur yang sudah dibuat oleh yang terdahulu sebelum kita. Jadi maksudnya para rasul itu. Jadi para rasul, para anbiya gitu ya, para ulil albab. Jadi kita mengikuti guidance mereka gitu. Jadi itu banyak sekali gitu dari ayat ini. Dan ini yang sering ini tuh sampai dipakai jadi buat campaign. Jadi namanya Walk Gently on Earth. Itu jadi hashtag sama semua agama. Karena mereka suka banget. Waktu saya jelasin tentang ayat ini, mereka kayak, oh boleh nggak kita pakai aja ini hashtag Walk Gently on Earth, katanya bagus gitu. Nah, kenapa kita yang Muslim, bukan kita gitu yang mempromosikan. Nah itu ya, jadi maksudnya mudah-mudahan dari bincang-bincang kita pagi ini kita bisa mengambil banyak. Nah, terus Allah menanyakan kepada kita, Aina tazhabun, di surah At-Takwir, mau kemana gitu, mau kemana nih kita? Nah, kalau kita lihat sih kita ada di mana? Ada di mana? Ada di Indonesia kan? Di Indonesia posisinya nih ada 3 plates ya, Indo-Australia, Eurasia, sama Pasifik. Jadi kita tuh tumbukan, terus Ring of Fire, pokoknya itu udah paling the most dangerous country on earth, but the most beautiful one. Jadi ada kayak jargon-jargon seperti itu. Nah kalau kita lihat, oke. Karena kita berada di Ring of Fire, jadi banyak juga volcano, ya banyak gunung berapi kan, kita tuh langganan banget gitu. Gunung berapinya masih pada aktif-aktif lagi semua. Nah tapi dengan gunung berapi itu berarti kita juga tanahnya subur gitu. Jadi selalu tuh ada balance-nya gitu. Nah, Indonesia ini sebenarnya hanya memiliki 1,3% dari permukaan bumi dari dibanding dengan negara-negara dunia ya. Tapi itu kita salah satu yang paling kaya keragaman hayatinya. Mega biodiversity country. Kita tuh head to head sama Brazil, kekayaan biodiversity-nya, keragaman hayatinya. Nah, itu yang kadang-kadang banyak di antara kita, orang Indonesia sendiri, yang nggak tahu bahwa kita ini adalah mega biodiversity country. Jadi kita tuh sebenarnya paling kaya kalau urusannya keragaman hayati. Nah, ini juga mau jadi misi saya sekarang, mau mendidik orang-orang Indonesia, terutama yang diaspora di luar negeri pada nggak tahu gitu. Jadi sedih banget kan, maksudnya kita tuh sebenarnya harusnya menjadi duta-dustanya untuk menjelaskan keragaman hayati Indonesia. Nah ini salah satunya, ini kayaknya banyak sih di internet ya. Terus selain itu kita juga adalah salah satu negara rainforest. Jadi rainforest country itu kan kalau kita lihat ini di peta ini, yang peta sangat simple, kita lihat yang di ekuator kan cuma di Amerika ya, di benua Amerika, Afrika, dan Asia. Nah di Amerika itu di Amazon yang paling besar. Terus Kongo nomor 3 di kita, di Indonesia. Kongo Basin nomor 2. Nah itu jadi sekarang saya sedang terlibat di inisiatif namanya Interfaith Rainforest Initiative. Itu lintas agama untuk rainforest ya, hutan hujan tropis dari 5 negara. Peru, Kolombia, Brazil, Republik Kongo, dan Indonesia. Kenapa 5 negara itu? Ini proyek pertama ya, launch pertama ini 5 negara. Kenapa 5 negara? Karena 5 negara ini mencakup 70% hutan hujan tropis di dunia. Jadi bayangin, hanya 5 negara aja itu yang memegang 70% rainforest. Jadi kalau 5 negara ini bisa menjaga rainforest, ya insya Allah kita bisa balance. Nah makanya fokusnya ke 5 negara ini. Kita lihat sendiri, kita tuh biodiversity-nya cukup cukup tinggi. Saya mau bacain ada catatan dari sih sebenarnya Indonesia ini. Kita tuh kalau menurut Conservation International, Indonesia itu termasuk 1 dari 17
mega diverse country. 1 dari 17. Jadi cuma ada 17 negara di dunia yang namanya mega diverse country. Terus kita itu punya 2 dari 25 apa ya? Sebentar ya. 2 dari 25 biodiversity hotspots. Jadi ada 25 hotspots di dunia buat biodiversity, kita punya 2. Terus dari Global 200 ya, 12 ecoregions-nya WWF, itu ada 18 di Indonesia. Kemudian kalau katanya BirdLife International itu ada 24 burung, jenis burung yang endemik. Dan kita nih, biodiversity kita banyak yang endemik. Jadi endemik itu berarti hanya ada di tempat itu saja gitu. Nah, kenapa kita keragaman hayati kita cukup tinggi? Kenapa? Karena kita pertemuan 2 benua juga kan, tadi lempengan itu ya, tadi yang bertumbukan itu kita pertemuan antara Asia dan Australia. Jadi kita bisa lihat Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur sangat beda kan. Jadi makanya kita jadi kaya gitu. Jadi ada 2 benua ini yang dengan keragaman yang berbeda-beda dalam satu negara. Kita bisa lihat sendiri, ini hanya liatin beberapa flora, fauna. Ini my favorite one. Terus ini adalah peninggalan dinosaurus yang kita masih punya. Kayaknya sepertinya tinggal di Indonesia aja ya punya peninggalan dinosaurus dengan komodonya. Ya, terus arsitektur kita yang sangat menarik. Ini saya sih senang aja foto-fotonya. Terus kita punya sepertinya kita pantai terpanjang ya di dunia, negara dengan pantai terpanjang. Karena kan pulau semua dan pulau kita ada 17.000 plus kayaknya ada 17.000 something gitu. Kita jadi bisa lihat ini kayaknya Raja Ampat ya. Terus nah ini dia nih satu lagi. The underwater life. Kita tuh salah satu yang kaya juga underwater life-nya. Karena kenapa? Kita itu berada di Coral Triangle. Coral Triangle itu ada 5 negara kalau nggak salah. Filipina, Malaysia, Indonesia, Timor Leste, Papua New Guinea, Solomon Island. 6 negara. Tapi yang paling besar, kita bisa lihat ya itu kayak triangle ya, kayak segitiga itu ya. Jadi segitiga koral ini, yang paling besar wilayahnya adalah Indonesia. Itu kenapa dia spesial? Karena ini tempat pemijahan ikan. Jadi semua ikan tuh kalau mau bertelur tuh ke sini dulu ke perairan Coral Triangle ini. Nanti baru dia kemana-mana, bisa ke Jepang, kemana gitu. Tapi kalau dia mau bertelur dia di Coral Triangle ini karena kan kalau nggak salah katanya ahlinya karena airnya hangat gitu. Jadi memang tempat pemijahan ikan. Jadi bayangkan kita tuh ikan mau bertelur aja harus ke Indonesia dulu. Gitu maksudnya ke daerah Indonesia dulu gitu. Betapa hebatnya gitu. Allah tuh memberikan kita begitu banyak anugerah gitu ya. Kalau kita sendiri nggak tahu alangkah sedihnya gitu. Jadi ini salah satunya kita semuanya harus punya awareness apa sih yang kita punya gitu. Apa yang harus kita jaga. Nah ini sekarang dunia yang lagi di tengah crossroads. Nah kalau saya biasanya ini nih saya senang 3H ini ya 3H. Kalau kita melakukan sesuatu pertama kita touch the heart. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ingin menyampaikan ini ke teman-teman lain atau ke keluarga atau ke saudara. Pertama tuh buat melalui inspiring ya. Jadi touch the heart gitu ya. Jadi kita sentuh hatinya. Kemudian kita ajak mereka berpikir, coba lihat Indonesia ini begitu kayanya gitu. Sampai belum kehitung kan biodiversity Indonesia dan manfaat-manfaatnya. Karena tuh di dalam hutan aja itu nggak hanya hutan, nggak cuma kayu kan, kebanyakan tuh hutan kayu enggak, tapi obat itu kalau saya sih yakin nih obatnya si COVID ini kayaknya ada nih di hutan kita. Cuman belum dieksplor aja gitu. Karena kita tuh obatnya banyak banget di dalam hutan yang belum tereksplorasi gitu. Jadi itu kan terus katanya juga
jenis ikan, jadi keragaman hayati ikan di dunia itu 25%-nya ada di Indonesia. Bayangin 25% ada di Indonesia. Ya ampun. Masya Allah kan? Gitu. Nah, itu kita kasih juga nih data-data itu ketika kita bicara. Jadi orang tuh lihat, 25% dari keragaman hayati laut itu ada di Indonesia. Bayangin gitu loh. 1/4-nya ada di Indonesia. Kemudian juga apa yang harus kita lakukan? Jadi pakai tangan, maksudnya gambarnya tangan, action ya. Jadi maksudnya nggak hatinya udah disentuh, terus juga mulai berpikir. Kemudian apa nih yang harus kita lakukan? Jadi bisa macam-macam kan, tergantung dari kemampuan kita dan talent kita masing-masing. Nah, saya mau ngomong sedikit tentang yang lagi difokuskan oleh PBB saat ini. Tentang karena mungkin berkaitan dengan perubahan iklim, tentang air, pangan, dan energi. Itu lagi ya, ini kan nexusnya dari SDG ya, Sustainable Development Goal. Ini nexusnya 3 hal ini. Padahal kalau itu saya taruh di bawah hadisnya dari Rasulullah, bahwa ada 3 hal yang semua orang harus punya akses. Beliau bilang, air, kemudian api, dan juga pasture, jadi tempat ladang ya, untuk ternak juga. Nah, kalau kita api kan kalau kita bisa terjemahkan itu sebagai energi, dan pasture itu bisa jadi untuk bercocok tanam atau berternak. Sehingga Rasulullah udah mengatakan ini 14 abad yang lalu. Begitu saya dengar ini, saya ingat tuh hadisnya gitu. Langsung wow, gitu, persis banget. Nah, kita lihat sendiri krisis air ini sangat menyedihkan karena masih banyak penduduk bumi tidak punya akses untuk air bersih. Dan juga air yang ada itu pun juga belum tentu bisa bisa digunakan. Jadi itu sangat minim sekali. Ini data-datanya sih bisa dilihat di internet, ini available. Terus juga penggunaan air kebanyakan dari untuk apa? Kalau dilihat di sini kebanyakan untuk agriculture, sehingga nanti ada hubungannya dengan bagaimana supaya nggak buang-buang makanan. Ayat-ayat tentang air juga banyak, bahwa kita semuanya yang hidup itu berasal dari air. Kemudian kalau dalam Islam kan Rasulullah bilang waktu salah satu sahabat ketika mereka belajar berwudu mau show off gitu ya di depan Rasulullah, wudunya sampai basah-basah, terus Rasulullah bilang jangan kayak gitu karena israf ya, berlebih-lebihan. Nah, sahabatnya tanya, kalau misalnya di air yang mengalir bagaimana? Sama, air mengalir juga nggak boleh gitu, nggak boleh di air mengalir aja nggak boleh israf, nggak boleh lebih-lebihan. Nah, kita ini kan rata-rata sekarang air mengalir ya, wudunya dari keran kan, jadi air mengalir. Nah, ini fotonya, suami saya selalu ingetin, jangan lupa ngomongin fotonya. Backgroundnya ini saya ambil dari Andalusia, di luarnya, nggak di luarnya sih, jalan ke Istana Alhambra. Ini dibangun oleh Muslim waktu zaman Islam di Andalusia. Masih ada sampai sekarang dan masih digunakan sama orang-orang di Spanyol ya. Jadi maksudnya saya selalu pakai gambar ini kan untuk background supaya ingat selalu, dan suami saya selalu ingetin jangan lupa dikasih tahu gambarnya itu apa, jadi biar orang punya rasa bangga gitu. Zaman dulu tuh udah terpikirkan tentang air. Nah, ini salah satu gimana sih cara practicing eco wudu. Sebenarnya nggak eco wudu, sunnah wudu ya, ngikutin sunnah. Bisa dibikin ini loh, bisa dibikin challenge, kayak wudu challenge. Kayak waktu dulu kan ada ice bucket challenge. Kita bikin eco wudu challenge. Pakai mengikuti sunnah, siapa yang paling bisa gitu. Anak-anak suka nih, kalau di sekolah Islam di sini saya bikin kayak gini, mereka seru-seruan. Siapa yang paling bisa hemat air. Pas banget ya pas hari air gitu nanti. Iya. Ya, dulu itu kita bikin lagi hari air dunia, kita buat itu.
Nah, ini terus berkaitan dengan perubahan iklim karena tadi kita ada ekstrim ya, suhu ekstrim, jadi bisa gagal panen banyak sehingga akan ada juga kerentanan pangan. Kerentanan pangan, kemudian juga kelaparan ya. Kelaparan ini nih yang bahaya banget karena banyak sekali yang lapar. Di dunia ini masih banyak, dan kalau kita lihat kalau kita kembali di hadis kan katanya kamu bukan seorang muslim kalau kamu tidur tapi tetangga kamu kelaparan gitu kan. Siapa sih tetangga gitu kan, suka ditanya. Tetangga tuh, oh ya, kalau dalam buku kalau di dalam penjelasannya di hadis, tetangga itu 40 pintu ke kanan, 40 pintu ke kiri gitu ya kan. Tapi sekarang ini kita dunianya kan sangat sangat fluid ya, kita global. Coba aja saya tinggal di Amerika. Sekarang kita bisa ngobrol. Kan maksudnya jadi tetangga itu tuh udah blur gitu maknanya. Nah, sekarang semua orang di bumi ini jadi tetangga kita gitu. Jadi ini adalah salah satu juga challenge dari kita. Kemudian ini food waste ya. Food waste yang tadi kan banyaknya air digunakan itu untuk agriculture, untuk pertanian. Sementara food waste itu banyak sekali gitu. Baik negara maju maupun negara berkembang sama ada food waste-nya. Dia cuma waste-nya itu di proses yang mana gitu. Jadi sama-sama ada food waste. Nah, jadi nggak hanya negara maju aja yang banyak food waste, di negara berkembang pun banyak food waste. Kalau nggak salah saya ada 2 tahun apa 3 tahun yang lalu ya yang ada bikin video tentang food waste untuk Ramadan. Waktu itu lagi Ramadan campaign, ada tentang food waste, jadi supaya nggak buang-buang makanan. Apalagi tuh kalau lagi bulan puasa harus ingetin pas buka puasa jangan lapar mata, ngambilnya banyak, habis itu nggak dihabisin. Gitu. Jadi ambilnya dikit-dikit aja. Nah, ini kan kita kayaknya udah model nih di Indonesia, local food ya, lokapora atau seasonal food, itu yang masih kayaknya challenge itu orang-orang, apalagi kita yang tinggal di sini di Amerika, kayaknya nggak peduli dengan musim, maunya ada terus gitu. Jadi mau musim apa aja maunya ada gitu. Kayak tinggalnya di Amerika tapi pengennya makan rambutan, durian. Ada Mbak di sana. Ada sih, tapi kan berarti kan itu footprint-nya gede loh, karena dibawa dari mana kan. Jadi kenapa nggak makan buah yang ada di sini? Dan sebenarnya itu makanan lokal itu lebih bagus karena kan punya untuk daya tahan ya, daya tahan tubuh kita dari penyakit yang ada di lokal gitu. Kalau dibawa dari tempat lain kan malahan dia bukan untuk season, bukan untuk kondisi di setempat ya. Jadinya nah itu juga yang harus lebih banyak kita bicarakan. Saya sih berharap ustadz, ustazah, ulama pada ngomong ini, karena Rasulullah itu nggak pernah makanan import gitu. Maksudnya Rasulullah tuh nggak pernah, teman saya joke gitu ya, dia Rasulullah tuh nggak pernah minum susu import. Kenapa kita tuh susu aja harus dari jauh-jauh gitu maksudnya. Gitu, jadi buah juga ya yang lagi musim gitu, nggak lagi nggak musim kita pengen gitu. Jadi itu dia gitu. Kita tuh memang nafsunya aja yang gede ya. Karena semuanya itu dimudahkan, tapi kan dengan dimudahkan, tapi kan sebenarnya ada yang kita harus bayar, itu kerusakan di berbagai lingkungan iya. Nah, ini buat kalau lagi bulan puasa, kalau makan jangan banyak-banyak, ingat-ingat hadisnya, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk udara. Terus juga composting kan, kayaknya sih ini juga kalau yang senang bertanam, kayaknya lagi musim ya di Indonesia yang lagi pada senang iya, pada senang adik saya ikutan tuh, dia jualan tanaman, dia jadi suka gitu, jadi akhirnya dia bikin sendiri, akhirnya banyak yang mau beli, dia bilang ya udahlah, ya baguslah, maksudnya bertanam itu kan salah satu hadisnya kan kalau besok kiamat kalau masih ada bibit di tangan harus ditanam. Dan tiap muslim kalau kita bertanam mau tanaman biasa atau pohon atau apapun, itu kan hitungannya sebagai sedekah ya. Saya mama saya itu senang banget tuh nanam segala macam, maksudnya rumah kita tuh di Jakarta kayak rainforest. Terus saya bilang gitu tentang hadis ini, oh iya benar kan, kalau nanam pohon kan ada buahnya kan, nanti bisa bagi-bagi tetangga saudara. Terus saya bilang enggak itu aja mah,
nggak cuma buat manusia. Mama tahu nggak, ada burung, ada serangga, terus ada apalah ulat, yang itu semuanya dapat manfaat dari situ. Itu juga jadi sedekah ke kita. Oh iya ya gitu. Jadi makanya kita tuh sedekah itu nggak hanya untuk manusia aja, tapi untuk yang lain. Dan terutama kalau kita nanam pohon, pasti menghasilkan oksigen dan mengabsorb karbon dioksida. Itu aja udah sedekah banget kan. Berarti memproduksi oksigen yang bisa dimanfaatkan orang lain. Dan gardening itu tuh salah satu tradisi dalam Islam. Kita lihat dari semua arsitektur Islam tradisional, semuanya pasti ada bagus tamannya, gardennya pakai air, karena itu kenapa? Mengingatkan kita kepada kampung halaman di surga. Kata Rasulullah itu kayak taman itu mengingatkan kita sama surga gitu. Makanya mungkin beliau menyebutkan di hadis tentang hijau dan indah gitu, karena memang itu gitu, kayak hati, kayak kita tuh kalau pergi ke misalnya bertanam ya, bercocok tanam, atau kita pergi misalnya hiking gitu ya, ke alam atau ke pantai, itu pasti hatinya kayak ada peaceful ya di dalam hatinya itu. Karena jiwa kita ini tahu, iya, jiwa kita tuh tahu kita tuh lagi di mana gitu. Jadi dia bisa merasakannya. Nah, ini yang saya lagi belajar, namanya tazkir. Jadi tazkir itu kalau diartikan sama mereka bilangnya biospheric dimension atau cosmic dimension. Jadi itu kayak gini nih, tazkir itu tuh desain, Allah itu mendesain sesuatu untuk kemudahan. Jadi ini contohnya yang paling gampang tuh jeruk. Ketika kita buka, itu kan udah berbuku-buku ya, jadi ngambilnya tuh gampang. Ya kan? Terus durian juga. Kalau saya suka contohin suaminya, ini durian tuh cara bukanya begini. Terus tuh kan tinggal ngambil, gampang banget. Kayak emang didesainnya tuh udah sesuatu udah disediakan seperti itu. Nah, sekarang kan hal-hal seperti ini kan lagi dipelajari kan, kayak biomimikri kan. Biomimikri itu kan memimik alam kan. Jadi dari bagaimana binatang, misalnya burung terbang, gimana kita mendesain pesawat ya gitu. Terus misalnya lebah, gimana sih cara dia bekerja, semut gitu. Jadi biomimikri ini kan sebenarnya belajar dari tazkir ini yang udah didesain sama Allah sedemikian rupa untuk kemudahan. Jadi memudahkan kita gitu. Nah ini nih, tazkir nih saya sampai takjub belajar tazkir. Wow, kok nggak ada yang pernah ngajarin dulu gitu. Jadi ini salah satu dari Islam juga. Nah sekarang juga kalau bicara tentang climate change, tentu kita bicara tentang energi ya. Ini kan tadi energi fosil banyak yang menjadi menjadi kontributor utama. Kemudian juga mereka tuh yang paling banyak deh ngambil untung gitu, dan tapi kerusakannya juga yang paling banyak. Kalau kita lihat yang baru-baru ini di mana ya, yang ada spilling oil di laut, saya lupa di negara mana ya, itu sampai kemana-mana kan, di Afrika ya dia ininya, yang bocor ininya, tankernya, dan itu kan parah sekali kan kalau kayak gitu. Jadi banyak bisa mematikan semua makhluk. Dan selain itu kan fossil fuel ini kita pakai untuk semua kegiatan, terutama untuk industri, untuk transportasi, listrik, dan kita nih kayak atmosfer kita ini kayak tempat sampah gitu. Kita terus aja kita buang gitu ke udara. Sementara kita bisa nih sekarang misalnya walaupun belum punya energi yang terbarukan, kita bisa mulai dari behavior aja gitu, dari perilaku kita sendiri. Hemat dan efisien. Kalau nggak digunakan dimatikan, kalau nggak dipakai dicabut ya colokannya tuh, yang terutama yang habis nge-charge handphone. Kalau udah selesai nge-charge-nya cabut gitu, karena itu masih on kalau masih dicolok gitu. Nah, waktu dulu itu ada di WWF namanya switch off ya, kampanyenya. Nah, waktu lagi teman yang campaign manajernya switch off itu lagi buat kampanye, tiba-tiba kita menemukan hadis matikan lampu.
dari Rasulullah. Kalau mau tidur matikan lampu gitu atau matikan lampu minyak ya. Karena kan itu ketika kita tidur kan kita sebenarnya nggak perlu kan cahaya, dan itu lebih bagus untuk tubuh kita kan melaninnya. Terus juga buat apa itu kan wasting ya, wasting energi ketika kita tidur. Terus kalau zaman dulu kan kalau pakai lampu minyak itu kan takut kebakaran juga ya, atau sekarang juga sama sih sebenarnya kalau energi kan. Jadi Rasulullah tuh selalu mengajarkan kita untuk selalu berhemat gitu, nggak buang-buang. Ya kalau misalnya kita ke depan ya nanti kita akan ke arah renewable energy ya, yang terbarukan. Dan negara-negara Muslim ini udah mulai, kita juga mulai dari masjid-masjid di Maroko itu udah beberapa masjid, Jordan, terus Indonesia kita lagi udah bicara sih tentang solar, pasang solar panel di masjid. Kayaknya Istiqlal mungkin mau itu. Kemarin ini baru-baru ini ada di Aramco, Saudi Aramco baru ada artikel baru tentang masjid yang menggunakan solar panel di beberapa tempat di dunia. Masjid di sini yang tempat dulu saya tinggal di San Diego itu akhirnya masjidnya setelah 3 tahun saya cuap-cuap. Akhirnya pengurusnya memutuskan ya kita akan memakai solar panel. Akhirnya kan mereka jadi bangga sendiri kan, karena kan selalu orang bilang oh masjid yang pakai solar panel itu ya gitu. Dan irit nggak bayar listrik lagi. Jadi memang investasi, yes harus investasi, tapi terus ke long termnya, dan pada waktu yang sama kita juga membantu untuk nggak merusak ya, karena kan lebih bersih energinya. Nah sekarang gimana nih, salah satunya lagi tadi kan world view kita dalam Islam, amanah gitu, menjaga amanah. Kita nih kita ya sebagai orang Indonesia kan tadi saya udah jelasin bahwa kita tuh like mega biodiversity country, head to head paling tinggi nomor 1 sama Brazil, berdua kita sharing. Tapi kenyataannya ini yang kita lihat. Ini fotonya kayaknya di Sumatera deh, ini palm oil. Untuk jadi penggundulan hutan untuk kebun sawit. Dan ini nggak cuma ini salah satu foto aja, saya suka fotonya karena kelihatan tuh yang hutan sama yang digundulin. Tapi banyak, tinggal Google aja itu banyak banget itu di mana-mana. Nah, ini salah satunya kalau kita lihat dari peta ya, dari tutupan, kita bisa lihat yang hijaunya tambah lama tambah dikit. Ini Sumatera kan, Kalimantan juga begitu sama. Jadi makin dikit. Padahal hutan itu adalah tempatnya si spesies ini kan, yang sekarang kita banyak dibicarakan kan, zoonosis, di mana binatang-binatang ini dia sebenarnya menyimpan virus, tapi ketika mereka dibuka atau dapat akses sama manusia, virusnya jadi keluar juga. Nah, dengan banyaknya deforestasi, sehingga tuh hubungan manusia dengan binatang-binatang ini, dengan spesies-spesies ini semakin dekat, akhirnya jadi berinteraksi si spesies dengan manusia, akhirnya terjadilah perpindahan virus itu. Jadi kan zoonosis ini lagi banyak dibicarakan karena kasus COVID-19 ini ya, yang diperkirakan dari kelelawar kan. Nah, ini kita bisa lihat juga implikasinya, namanya spillover katanya istilahnya. Jadi spillover akhirnya kena ke manusia, akhirnya manusia lah yang sekarang kita harus lockdown di mana-mana seluruh dunia kan, jadinya jadi ini world epidemic, seluruh dunia udah nggak bisa kemana-mana gitu. Mau siapa yang disalahin pun, maksudnya semuanya udah kemana-mana. Nah sementara juga tadi kan perubahan lahan ya, land use. Sekarang juga kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan itu kan bisa dibakar atau karena suhu yang ekstrim. Jadi kebakaran hutan tahun lalu itu ada di Riau, parah, terus di Kalimantan. Kemudian juga saya juga di sini kemarin tahun lalu juga. Tapi juga kan kita lihat di Australia tahun lalu tuh di
terus di Amazon, di Kongo, hampir di mana-mana. Banyaknya kebakaran hutan. Dan itu kan kalau hutan itu terbakar, nggak hanya hutan yang hilang, tapi juga karbon emisi yang dilepaskan itu ke udara. Jadi kayak double, triple gitu. Apalagi kalau kita di Indonesia, Riau, terus Kalimantan Tengah itu adalah daerah-daerah gambut ya. Jadi daerah gambut itu kayak jadinya kayak melepaskan karbon di mana-mana karena gambut-gambut kita kan paling dalam di dunia gitu. Jadi kayak membakar karbon gitu. Itulah yang membuat kita kayak dimarah-marahin orang-orang sedunia gitu. Karena nggak cuma pohonnya yang kebakar, tapi gambutnya juga terbakar. Nah, sementara tadi kita bicara tentang air, ternyata ini nih dari Pak Profesor Yatna Supriyatna, beliau bilang katanya padahal tuh ya pohon sedang aja yang diameternya 30-50 cm itu bisa menahan air 1.000 sampai 20.000 liter per tahun. Sementara kalau 1 hektar hutan itu biasanya 300 sampai 400 pohon. Sehingga bisa diperkirakan dia menampung air 300 sampai 400 ribu liter per tahun. Nah, jadi bayangkan hutan itu adalah menara air bagi kita. Kita sebenarnya nggak akan kekurangan air karena di Indonesia kan banyak hutan. Dan saya lagi lihat dari waktu dengerin Pak Yatna menjelaskan ini, saya jadi ingat hadis menanam pohon lagi dari Rasulullah. Betapa memang benarnya hadis menanam pohon, sedekah menanam pohon itu termasuk sedekah, karena memang banyak wisdomnya ya, banyak hikmahnya dari menanam pohon. Nggak hanya dia memproduksi oksigen dan mengabsorb karbon dioksida, tapi juga dia memproduksi air, bisa menahan air. Dan plus kalau dia ada buah-buahan, ada daun-daunan, ada manfaat lainnya juga banyak yang bisa kita gunakan. Nah, selain itu satu lagi juga jadi khalifah kan tadi udah disebutkan ya, to be the khalifah, khalifatul ard di muka bumi. Nah, cuma khalifah apa nih? Ini khalifah yang buang sampah di mana-mana, udah gitu plastik lagi. Jadi ini kita udah kebablasan gitu, khalifah yang kebablasan. Sementara ketika kita membuang sesuatu itu, sebenarnya there is no way out. Karena dimanapun, ini terutama sih untuk negara-negara maju ya, karena kan mereka sampah buang, dilempar ke Afrika gitu. Padahal di Afrika itu ya masih di muka bumi. Apa aja yang terjadi nanti akan ada dampaknya. Jadi nggak bisa kita bilang bahwa oh ya udah saya sudah out. Padahal nggak pernah out kecuali kita buang ke planet Mars gitu. Jadi inilah gitu dan kita harus ingat nih surah Al-Isra tentang Al-Mubazirun, bahwa Allah itu bilang bahwa Al-Mubazirun itu adalah saudaranya setan. Jadi kalau kita kebanyakan sampah terus itu sebenarnya mubazir, karena kenapa kita nyampah? Kan itu kan Al-Mubazirun. Nah itu juga kayak misalnya mau buang-buang makanan, ingetin aja nih ayat ini. Biasanya orang langsung shock terapi gitu, karena nggak ada yang mau jadi saudaranya setan kan. Jadi kita bisa mulai mengurangi, kayaknya sih kalau anak-anak muda sekarang udah bawa botol masing-masing ya. Ini tuh kalau kita lihat gambar ini, kayaknya dari jauh bagus ya, titik-titik bagus, terus kita lihat dekat, loh pas di zoom in, wah ternyata botol plastik semua. Gitu. Nah ini styrofoam dan lain-lain gitu kan. Nah ini kayak yang 3R, ada yang 4R, 5R, ini tuh udah 8R. Malahan katanya ada yang nambahin lagi gitu. Waktu saya liatin ini ada lagi katanya yang lain. Oh iya deh boleh, pokoknya terserah, yang penting yang bagus-bagus. Jadi banyak ya, masih banyak RR yang lain. Nggak hanya reduce, reuse, recycle, tapi bisa rethink, refuse. Rethink kan kita memikirkan lagi bagaimana gitu supaya kita nggak memproduksi sampah. Dan ini terakhir mungkin ya, mizan dari surah Ar-Rahman tentang balance, tentang limit ya. Jadi tentang keseimbangan kan, mizan. Bahwa Allah itu menciptakan semuanya ini di muka bumi itu dengan seimbang. Nah, ini contoh dari masjid yang bisa
oh ya, mizan tadi itu, jadi kita mencoba juga nih dengan gerakan-gerakan kayak greening Ramadan gitu ya, supaya kita jadikan momen Ramadan itu sebagai untuk refleksi apa yang kita lakukan. Kan kita kan biasanya ingin membersihkan jiwa kita ya, membersihkan hati kita, membersihkan ruh kita gitu. Nah, itu juga bagaimana sih hubungan kita gitu, koneksi kita dengan alam ciptaan Allah ini gitu. Jadi kita jadikan Ramadan itu sebagai momentum juga gitu untuk memperbaiki relationship kita sama alam dengan bagaimana kita menjalankan Ramadan itu dengan baik. Oh, terus juga ada misalnya Green Hajj juga gitu kita coba, walaupun ini masih percobaan ya, tapi kan tahun ini karena hajinya hanya sedikit karena COVID jadi dilakukan. Kemudian terakhir ini fitrah. Jadi kita kembali ke fitrah. Jadi maksudnya yang nature. Dan gimana nih? Apakah kita bersedia? Udah siap untuk merubah lifestyle kita supaya sama-sama gitu berubah dan saling mengingatkan. Yang kita fokus waktu itu campaign dari Greenpeace itu kita fokus di 3 hal. Our diet, jadi pangan, transportasi dan energi. Bagaimana sih kita menggunakan itu? Semuanya ternyata itu sangat berimpact ya dari apa yang kita lakukan. Kemudian saya jadi 5 tahun yang lalu tuh kita membuat mengeluarkan Islamic Declaration on Global Climate Change. Itu bisa di-download di internet, itu udah ada berapa bahasa, banyak termasuk bahasa Indonesia, yang kita ingin mendorong negara-negara muslim untuk mengubah sistem ekonominya dari yang sangat bergantung pada fossil fuels ke ekonomi yang lebih bersih dengan energi yang bersih gitu. Dan kayaknya kan kalau Ecodin kan udah bicara tentang circular economy juga kan, jadi nggak linear, itu juga salah satunya bisa diterapkan di situ. Ini mungkin prakteknya ya. Prakteknya bisa ini nih, kalau misalnya kita ingin mengubah, kan kita biasanya theory of change ya. Bisa gimana sih cara kita dari titik ini mau ke pulau seberang? Apakah kita bangun jembatan, atau kita bikin kapal, atau kita berenang, atau gimana gitu. Jadi kan strategi itu kan bisa macam-macam. Tapi ya yang pertama ya kita mulai ibda binafsi, mulai dari diri sendiri. Jadi inner transformation itu paling penting. Kita dulu punya niat, terus kita ingin berubah, kita coba berubah. Habis itu komunitas kita gitu. Komunitas kita, bagaimana komunitas kita bisa ikut berubah gitu. Jadi shifting ya. Kemudian juga kita minta kita cari siapa sih yang bisa jadi contoh gitu di masyarakat gitu, moral leadership. Apakah bisa jadi informal leaders atau ulama atau ustadzah gitu. Pokoknya harus ada gitu yang jadi moral leaders. Kemudian juga kita kan perlu impact kan, jadi kita harus lebih banyak. Misalnya dari sini, dari bicara ini, nanti teman-teman juga harus lagi menyampaikan ini ke yang lain lagi gitu, ke temannya, ke saudaranya, ke lain-lain. Jadi lebih banyak gitu. Terus juga kalau kita bisa kerjasama dengan yang lain, mungkin juga kan kita kan tinggal di bumi kan gak cuma muslim aja kan, tapi semua orang, dan semua orang pengen air bersih, udara bersih, makanan sehat, masa depan cerah, anak cucunya bisa hidup dengan tentram. Jadi sama gitu. Nah, bagaimana kita bisa bekerja sama untuk itu. Nah, terus ini yang jadi fokus juga adalah bagaimana peran perempuan dan peran anak-anak muda untuk pelestarian alam ini. Itu yang sepertinya agak kurang di highlight ya, maksudnya. Terus juga kayak peran-peran dari masyarakat adat, karena itu banyak sekali kearifan lokal yang kayak dilupakan gitu, karena nggak dianggap
ilmu pengetahuan karena nggak empiris, padahal itu udah dilakukan beratus-ratus tahun dan udah terjamin aman gitu lah, lautnya, hutannya gitu. Jadi kenapa itu nggak dipakai gitu? Dan komunitas-komunitas ini harus kita harus kita bangun kecil tapi banyak di mana-mana dan kalau bisa terkoneksi. Makanya saya membuat Global Muslim Climate Network itu buat men-network, karena itulah platformnya, kita tuh saling nggak berhubungan satu sama lain. Nah itu yang maksudnya cita-citanya tuh begitu gitu. Jadi misalnya semua anak muda Muslim yang peduli lingkungan bisa saling networking gitu. Nah yang terakhir, seluruh muka bumi ini kan adalah masjid, kata Rasulullah SAW. Jadi kalau kita menjaga masjid bersih, baik dan semuanya yang positif, kenapa kita nggak menjaga bumi ini juga kayak kita menjaga masjid? Jadi kita harus tanamkan itu niatkan dalam diri kita bahwa sudah waktunya kita menjadikan bumi ini seperti masjid. Tuh. Kayaknya itu aja kali ya dari saya. Takutnya ini udah kelamaan. Alright, stop. Luar biasa sekali. Makasih banyak Mbak Nana, dapat banyak insight, banyak sentilan-sentilan nih. Paling merinding sentilan jadinya. Paling merinding tuh pas cerita tentang ayat. Oh gitu ya. Ayat yang hilang. Iya. Iya, ada juga nih, itu ada beberapa slides, sebenarnya masih ada 1-2 lagi tentang bagaimana kita tuh sekali-sekali sholat di alam. Jadi misalnya yang suka camping atau sholat di alam dan itu dirasakan perbedaannya ya, kayak kita sholat di dalam masjid. Kan tadi kan ayatnya kan the whole earth ya, seluruh bumi itu adalah ala kullu masjidan, itu hadisnya. Nah itu kalau kita sholat juga gitu di alam, terus kan kalau kita nggak ada air kan kita tayamumnya kan pakai ini kan, pakai earth ya, pakai tanah, pakai pasir kan. Itu sangat menakjubkan loh bagi orang-orang non Muslim, karena mereka ngelihat, mereka pernah minta saya please tunjukin gimana kamu wudhu. Jadi gimana wudhu gitu ya. Mereka kayak wow gitu. Terus oh ya kalau nggak ada air kita pakai tanah, pakai pasir. Jadi tanah itu adalah suci bagi kita. Terus mereka kayak wah. Terus gerakan sholat mereka kayak wah. Yoga. Gitu. Iya kan super yogi kan. Kalau para yoga, pada master yoga itu bilangnya kalau Muslim itu adalah super yogi karena kan yoga kan 2 kali sehari ya, pagi sama kayak setelah subuh sama pas maghrib itu kan, matahari terbit sama matahari terbenam. Sementara kita 5 kali, berarti 2,5 kalinya dia, makanya kita jadinya super yogi katanya. Super yogi, terhubung dengan gitu alam juga ya sebelumnya. Iya. Baik Mbak Nana, ini udah banyak sekali pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Faris Bandung nih. Mbak Nana nulis buku online juga kah? Ini udah pada semangat di ilmunya banyak sekali, Masya Allah. Jadi inilah tantangannya dari tahun kapan bilangnya mau bikin buku, suami saya udah terus-terusan cerewet tiap hari. Mana bukunya? Jadi itu memang udah diniatkan tahun ini harus, salah satu niatan saya harus buku. Dia sudah memarahi saya. Kayak kamu tuh katanya mau nulis buku dari kapan? Jadi ya itu, jadi jangan diomong-omongin, harus ditulis. Jadi udah mulai tanya kanan kiri gitu, karena ya ternyata banyak juga gitu dari cerita aja, pengalaman ya. Maksudnya kan banyak orang yang saya tuh tadinya nggak cuman pengalaman saya sendiri, apa sih nggak penting, ternyata tuh banyak yang dengerin terus mereka tuh melaksanakan gitu, kayak wow, oh ternyata ada manfaatnya ya. Maksudnya sharing pengalaman itu gitu. Jadi itu dari situ aja udah banyak yang bisa. Jadi insya Allah doain ya. Amin. Nanti diinfokan aja Mbak Nana, kita mau ikutan PO. Insya Allah. Siap. Ini ada nyambung juga pertanyaannya nih dari Mbak Majedah dari Malang nih.
Assalamualaikum Mbak Nana. Jika ingin Nah, berpartisipasi, bergabung, bergerak di isu lingkungan, mhm. itu baiknya bagaimana ya jika background-nya bukan orang biologi dan juga sains? Oh, nggak harus. Jadi jangan kira kalau lingkungan itu hanya orang biologi atau sains. Karena semua kita makan kan dari lingkungan. Makanan yang kita makan kan berhubungan dengan lingkungan. Kita hidup di lingkungan. Jadi nggak harus. Jadi misalnya orang komunikasi, dia bisa menjadi komunikator buat isu lingkungan. Terus kalau misalnya yang suka art gitu, melukis, foto atau film atau apalah yang semuanya yang kreatif industri ya, misalnya yang kreatif, dunia kreatif, itu juga bisa berkreasi di situ gitu. Jadi banyak sampai fashion ya, kayak adik saya yang paling kecil dia punya brand fashion ya. Dia tuh sampai belajar bagaimana mewarnai pakai pewarna alami gitu-gitu. Jadi terus pas punya anak, ini kan jadi ibu muda, pas punya anak saya bilang pokoknya nggak pakai diaper yang disposable ini. Jadi semuanya akhirnya dia jadi belajar gitu. Terus saya juga jadi cariin juga gitu. Oh ini nih pakai yang ini gini-gini. Gitu. Jadi kita akhirnya nggak harus orang biologi aja dan sains aja gitu. Itu yang sebenarnya salah kaprah, bahwa kita tuh semuanya bisa berkiprah. Karena itu adalah tiap hari kita hidup, menghirup udara, pergi ke sana kemari, makan, minum, itu kan dari alam juga semuanya. Itu kan produksi alam. Jadi mau nggak mau kita harus ikut terlibat dari bidang yang kita tekuni atau yang kita punya skill. Iya, ini ada pertanyaan juga dari Green Millennial Bekasi. Sekarang tuh lagi marak banget di kalangan anak muda untuk bisnis-bisnis kuliner nih Mbak Nana. Gimana sih ngajakin untuk lebih terlibat memperhatikan lingkungan? Kalau dari kuliner itu malahan bisa, misalnya kulinernya bisa mulai dari lokal itu tadi, makanan lokal food. Jadi misalnya dia bisa mempromosikan makanan lokal atau yang lagi musim, misalnya lagi musim apalah, buah apa, jadi kulinernya dibuat yang itu. Terus juga kalau kuliner kan selain bahan-bahan makanan, jadi bahan-bahannya yang lokal, yang pada musimnya gitu. Kenapa? Karena kita mencoba mengurangi itu tadi jejak ekologisnya, ecological footprint-nya gitu. Jadi tambah pendek transportasinya tambah bagus, karena kan transportasi kita kan masih banyak bergantung pada energi fosil. Nah, selain itu kalau bisnis kuliner tuh di packaging kan, packaging ya, karena kan nah itu packagingnya yang harus kita lihat gimana bisa seminim mungkin packagingnya. Terus kalau packagingnya minim juga bahannya gitu, bahan bakunya kalau bisa yang nggak merusak lingkungan gitu, yang nggak, maksudnya malahan jadi sampah gitu, jadi sampah yang nggak bisa didaur ulang lagi, maksudnya yang merusak gitu loh, jadi masuk ke landfill terus jadinya malahan jadi macam-macam gitu. Nah itu jadi dilihat dari itu juga. Dan karena tuh biasanya kalau lokal food gitu atau in season ya, pada musimnya itu pasti ada hubungannya dengan nutrisi. Pasti pasti ada dampak dampak positifnya gitu. Karena itulah hikmahnya gitu. Jadi dia bisa promote di situ, bisa promote di plus-plusnya ya, plus lingkungan. Jadi orang ketika beli juga wow, saya doing something good ya, nggak cuma beli makanan ya udah gitu ya. Jadi ada macam-macam. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Mas Fahmi Cirebon. Banyaknya kerusakan lingkungan di Indonesia, kita mayoritas Muslim. Apakah disebabkan oleh kurangnya pengetahuan di sekolah atau keluarga mengenai pentingnya menjaga lingkungan yang ada dalam Quran, hadis, dan sejarah? Ini menarik banget pertanyaannya. Nah, itu dia tuh. Pertanyaannya itu dia. Key question ya, pertanyaan kuncinya. Jadi ya itu yang kita lagi sama-sama
pikirkan gitu. Kenapa ya kok kita jadi seperti ini ya, tadi kan dikotomi, ya mungkin karena kita rata-rata ya bangsa-bangsa terjajah, ketika itu kita dicerai gitu dengan budaya-budaya kita. Kalau kita lihat budaya-budaya kita rata-rata kalau tradisional ya, budaya tradisional tuh rata-rata semuanya dekat dengan alam. Di bangsa manapun, dia tuh nggak pernah merusak alam, sangat ramah dengan lingkungan. Apalagi kalau Native American ya, American Indian, mereka tuh kalau misalnya mau ngapa-ngapain, dia tuh lihat ke 7 generasi ke atas dan 7 generasi ke bawah. Jadi tuh kalau mau ngapa-ngapain tuh selalu ngeliatnya 7 generasi ke atas, 7 generasi ke bawah. Nggak bisa main ambil aja gitu. Nah itu ketika kita itu terjajah, jadi kan namanya juga orang terjajah, ada self confidence-nya turun ya, jadi nggak punya self confidence, sehingga apa yang dikasih oleh penjajah itulah yang terbaik gitu. Padahal belum tentu itu yang terbaik bagi kita gitu. Dan sehingga kita pun juga melihat Islam itu ya hanya sebagai ritual keagamaan. Jadi ya sholat, puasa, zakat, pergi haji gitu. Jadi pokoknya yang ritual-ritual gitu. Padahal kan Islam itu din kan, kayak ekodin. Din itu bukan agama gitu, bukan ritual. Tapi din itu adalah way of life, cara hidup. Kan? Bagaimana kita hidup. Jadi dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, dari kita lahir sampai kita mati ya, harusnya itu semuanya gitu. Din itu gitu, kita ikuti, nggak cuma pas sholat aja. Habis sholat terus ya udah gitu. Apalagi kalau bulan puasa, tapi maksudnya kita puasa udah Ramadan gini-gini, tapi terus sampahnya segunung itu. Itu yang waktu saya datang ke Amerika yang kedua ini, maksudnya periode kedua saya di Amerika, saya tuh ngomel-ngomel pas karena waktu saya datang itu ke sini 2 minggu atau 3 minggu kemudian Ramadan. Terus kan di sini setiap hari tuh buka puasa di masjid. Sampahnya banyak karena mereka pakai disposable. Semuanya piring, gelasnya, sendok. Terus orang buka puasa ambil gelas satu, minum, terus sholat maghrib. Sholat maghrib nanti mau makan, minum lagi, ambil lagi satu. Terus oke, sholat tarawih, habis itu ngambil lagi. Jadi dalam satu malam satu orang sampai beberapa dia nyampah. Terus saya ngomel-ngomel kan. Terus suami saya kali kesel ya, dia bilang kamu ngomong aja sama imamnya. Terus saya bilang ya udah, saya ngomong sama imamnya, saya nggak takut. Padahal kan baru kan. Terus ya udah dikenalin. Suami saya sih udah kenal ya sama imamnya. Ini istri saya katanya ngomel-ngomel ini. Terus saya bilang tapi imam kan ini gini. Saya tuh saya tuh aktivis lingkungan ini kan nggak sesuai dengan Islam. Masa kita lagi Ramadan, kita tuh stop makan. Maksudnya stop kita semuanya hawa nafsu. Loh, pas kita buka puasa kok kita malahan bikin sampah. Terus dia bilang iya, kamu benar. Tapi kamu bisa nggak kamu yang ngomong ke masyarakat, ke jamaah. Akhirnya udah waktu itu udah telat ya karena udah Ramadan kan. Akhirnya habis setelah Ramadan berapa bulan kemudian saya diundang untuk kasih presentasi ya di masjid. Habis itu orang-orang mulai wow, oh iya ya kenapa kita begini. Terus imamnya ini bagus juga, dia bilang lagi ke imam-imam lain yang masjid lain, oh kamu undang Sister Nana katanya, suruh ke masjidnya. Akhirnya saya jadi dari masjid sini. Tapi terus jadi tahun depannya semuanya pada green Ramadan. Di beberapa masjid langsung green Ramadan karena mereka walaupun susah ya, jadi semuanya tuh bergerilya gitu loh, saling ngingetin. Terus kalau selalu tuh ada ibu-ibu yang udah kayak grandma gitu ya, kayak udah nenek-nenek yang biasanya cerewet, itu bagus. Karena dia akan ngingetin selalu, dia, hey, bawa tempat sendiri, kalau nggak dikasih buka puasa gitu. Jadi dia selalu harus ada yang cerewetnya itu gitu lah, ngingetin. Karena kan itu kan pengingat ya. Nah itu, jadi kita ini lagi struggling. Tadi yang ditanyakan kan, kenapa sih kita Indonesia masyarakatnya mayoritas Muslim kan,
pertanyaannya di acara ini kan begitu kan. Kita orang Indonesia paling terbanyak Muslim di dunia. Tapi kita juga mega biodiversity di dunia. Itu suatu kebetulan apa memang ditakdirkan begitu. Sedangkan kan dalam hidup ini nggak ada yang kebetulan. Nah, itu dia yang harusnya kita pikirkan bersama, bahwa kenapa Allah kasih ini ke kita gitu. Apakah ini kan jadi tadi kan amanah sebagai khalifah, menjaga mizan. Nah, itu apakah kita menjaga mizannya? Dari konversi hutan, karena hutan itu kan fungsinya bukan untuk tempat maksudnya bukan cuma untuk dibabatin gitu ya, diambil kayunya. Kita boleh memanfaatkan, tapi kita juga harus menjaga kan, karena itu juga ayat Allah. Dan satu lagi itu bahwa ketika kita kan semua makhluk ini kan berzikir kepada Allah kan. Semua makhluk ini berzikir kepada Allah, termasuk hutan itu, semua pohon-pohon, semua hewan-hewan. Nah, kalau kita merusak hutan, berarti kita merusak salah satu komunitas yang lagi berzikir. Kan di Quran kan juga bilang kan, burung apa semuanya kan adalah komunitas kan, seperti kita kan, kaum kan, disebutnya kaum ya. Kaum kita adalah suatu kaum, mereka juga kaum gitu. Jadi kalau kita rusak ya kita merusak kaum itu. Gitu. Jadi maksudnya mereka juga kaum seperti kita. Nah itu jadi nilai-nilai itu yang mau kita tanamkan gitu. Kemarin 2 minggu yang lalu ya, saya diwawancara sama Tempo, terus keluar koran Tempo, terus keluarnya 2 minggu yang lalu kalau nggak salah. Judulnya tuh jurnalisnya menarik juga, dia bilang sudah saatnya Ustadz bicara tentang lingkungan. Karena itu isinya di wawancara itu saya bilang ini tuh harusnya tuh jadi khutbah Jumat, jadi ceramah, jadi majelis taklim, itu kita ngomongin ini. Karena ini kita tinggal di negara yang super kaya dengan keragaman hayati. Itu harus jadi bagian. Kalau jadi Muslim Indonesia itu pasti dia green, harusnya gitu. Saya mau bikin identitas itu. Kalau Indonesian Muslim, oh kamu ini ya peduli lingkungan, oh iya terang aja kamu kan Indonesian Muslim gitu. Harus brand kita tuh harusnya gitu. Brandnya Indonesian Muslim itu pasti green. Sebagai satu identitas gitu ya Mbak Nana ya. Ya. Gitu. Tuh. Ini sebenarnya waktu menunjukkan udah 10.30. Mau nanya dulu nih ke Mbak Nana untuk waktunya apakah ada 10 menit lagi kali boleh? Oh boleh 10 menit lagi. Nah ini ada curcolan yang sama nih. Banyak curcolan juga nih. Sudah menerapkan lingkungan. Ini contohnya dari Mbak Tanti Yudiana. Tapi saya ingin dengar langsung juga nih. Mbak Tanti, ada Mbak Tanti? Pengen mendengarkan curcol-curcolnya. Ada. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Saya nggak usah pakai video ya, lagi. Siap. Iya, jadi ini ceritanya waktu kurban yang lalu ya. Jadi kan saya nyari-nyari untuk mau kurban di mana gitu. Pertama yang saya hubungin, ya saya minta. Jadi saya wawancara dulu bagaimana dia bagaimana cara memotongnya, mengolah limbah, membagikan gitu ya. Jadi pas waktu dia bilang ya pakai plastik, saya bilang boleh nggak saya saya kasih kotak yang bisa dipakai ulang gitu ya. Jadi supaya dibagikannya dalam itu. Nah tanggapannya adalah kenapa sih katanya kalau pakai plastik untuk kurban sekali aja diributin. Pemerintah mengizinkan itu, kalau perusahaan besar itu pakai kemasan yang plastik yang gede-gede nggak apa-apa katanya. ya bukan berarti kalau yang lain berbuat salah kita boleh salah kan gitu ya. Terus udah gitu juga soal limbah, kan dia bilang itu nanti kayak jeroannya karena COVID langsung masing-masing dibawa gitu ya. Nah untuk yang jeroannya nanti dicuci di sungai gitu ya. Terus saya bilang, loh kan bukannya Pak itu air yang mengalir, bukannya kita tidak boleh mencemari air. Tapi kan itu udah agak di bawah kata gitu kan. Kalau misalnya masih
kita masih letaknya di atas gitu di pegunungan, ya mungkin nggak boleh katanya. Tapi kan kita udah di dataran rendah, ya, tapi kan tetap aja sungai yang mengalir sampai ke laut. Nah gitu akhirnya saya pindah aja ke tempat lain yang mau memfasilitasi keinginan saya. Cuma dalam situasi yang seperti itu gimana ya cara menyampaikannya supaya nggak terlalu gimana gitu ya. Masa saya ngasih tahu Pak Ustadz sih. Saya kan pengetahuannya juga lebih minim daripada beliau. Begitu ya. Tapi bagaimana cara menyampaikannya? Nah, ya begitu deh. Terima kasih loh. Makasih Mbak Tanti. Itu kayaknya banyak deh orang kayak begitu ya pengalamannya, maksudnya aduh pengen berbuat baik aja susah amat. Jadi di challenge gitu ya. Satu, ketika tadi kan udah bener kan ya kalau misalnya mereka salah apa kita harus ikutin. Kalau guru saya nih di sini bilangnya, oh they're not our teachers. Our teacher is Prophet Muhammad SAW. Jadi mereka itu bukan contoh kita, bukan guru kita. Kenapa kita harus ngikutin mereka? Kalau mereka salah, kita suruh ikutin. Kan kita punya contoh ya manusia yang paling mulia di dunia. Kenapa kita nggak mencontoh beliau gitu? Nah itu satu gitu. Jadi maksudnya memang sih harus pelan-pelan ya. Kita kan nggak bisa langsung jadi kayak judgmental nanti. Karena kan kita tahu sendiri tadi kan, karena udah sebegitu tercerainya gitu dari antara hubungan Islam dengan yang keseharian kita gitu, kayaknya kayak nggak ada hubungan. Nah itu satu. Dan kalau ngomong ke Ustadz sebenarnya nggak apa-apa Mbak. Ustadz, Ustazah ingetin aja. Kita nggak menggurui tapi mengingatkan. Waktu itu ada di sini Ustadz dari Indonesia, dia datang kebetulan nggak jauh dari rumah saya ada masjid yang orang-orang Indonesia. Terus ada Ustadz dari Indonesia datang ya, biasa kan keliling Amerika ceramah. Terus beliau pas di masjid ini, loh kok semua orang pada bawa tempat masing-masing ya buat makan kan? Habis acara kan makan, semuanya pada bawa tempat. Kata Ustadznya gini, kok pada bawa masing-masing sih? Katanya, terus ibu-ibunya, kan kita go green, Ustadz go green. Terus Ustadznya kayak, kenapa go green? Maksudnya kan di masjid. Terus pas duduk sama saya kan dikenalin gitu ya sama saya. Terus saya bilang, iya Ustadz, ini kan kalau misalnya di sini kan semuanya sekali pakai. Jadi kalau misalnya kita makan, tiap makan itu bikin sampah, kan jadinya mubazir. Kan al-mubazir itu kan saudaranya setan. Terus Ustadznya bilang, wow hebat sekali ya, langsung praktek. Jadi ya itu. Jadi kita ayat itu bukan hanya untuk dibaca dan dihafal, tapi untuk dijalankan. Hadis juga. Jadi kita menjalankan gitu, mempraktekkan gitu, step by step ya, maksudnya semampu kita gitu, kita berusaha. Jadi nggak cuma ya udahlah adanya kayak gitu. Kan kita nggak disuruh. Muslim itu kan sebenarnya bukan orang yang santai-santai dengan ya udah mau diapain lagi gitu. Nggak kayak gitu. Kita kan disuruh jihad, struggle kan, maksudnya berusaha, berupaya gitu. Jadi yang terbaik gitu. Jadi itu gitu yang kita tekankan juga. Kalau misalnya di pemerintah juga nggak apa-apa pakai plastik. Ya kenapa? Kalau misalnya ada yang lebih baik, kenapa kita harus ikutin yang lebih buruk kan? Dan kan ada optionnya gitu, bisa pakai besek, bisa pakai kotak, bisa pakai macam-macam ya. Maksudnya ada optionnya. Udah gitu kan Mbak Tantinya mau nyediain lagi kotaknya gitu. Jadi ya memang pasti di awal itu akan struggle. Sama sewaktu saya Green Ramadan, wah struggle semua, aduh susah, nggak mau ini gini. Terus ya udah. Pokoknya kita jalan aja, nggak contohin. Terus ya udah terserah deh, mereka nggak mau, saya sih jadiin contoh. Kan Rasulullah juga gitu kan, mencontohkan. Contohin lama-lama orang-orang kayak, oh iya, itu juga, coba. Ternyata setelah 2 minggu semuanya pada jadi kebiasaan. Terus sekarang akhirnya setelah sekali pakai Ramadan dan mereka melihat gitu, sampahnya tuh langsung drastis, sedikit banget. Akhirnya mereka habis Ramadan, mereka bilang, oh sekarang ini jadi policy masjid kita akan go green. Jadi nggak hanya bulan Ramadan aja, akhirnya jadi masuk kan.
Nah itu maksudnya memang Iya. dari step by step, tapi terus nanti kita akan ada perubahan. Kalau nggak salah sih MUI itu udah buat waktu tahun lalu apa 2 tahun yang lalu, udah mulai kampanye untuk kurban yang ramah lingkungan. Jadi bisa pakai besek, bisa pakai daun, bungkus dagingnya nggak pakai plastik. Jadi mereka justru menyarankan nggak pakai plastik gitu. Jadi bisa lihat tuh di ekomasjid ekomasjid.id ya ininya websitenya itu ada informasinya. Jadi kalau misalnya nanti lagi ada kayak gitu, Mbak, di ini aja dikasih website Di forward bilang aja. forward, Pak ini loh ada acuannya dari MUI gitu. Jadi bukan saya aja loh. Jadi kan kesannya nggak so tahu nih gitu. Oh ini MUI loh yang ngasih panduannya gitu. Jadi itu alhamdulillah sih kita MUI udah banyak juga buat panduan-panduan. Jadi kita bisa pakai itu kalau misalnya ada itu tadi struggle kayak susah amat sih. Iya. Sukses ya makasih semua. ya, Jazakillah khair ya. Soalnya banyak yang ngantri di belakang saya ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tanti. Ini juga menjawab pertanyaan yang sama ya dari Mbak Siti Hasina dan Uti terkait curcolan, tantangan Green Ramadan dan juga kurban. Terus ini ada pertanyaan yang mungkin bisa digabung juga ya dari Pak Hadi Prayitno, dari Mbak Suci, sama dari Nazira Elok di Surabaya. Intinya adalah bagaimana sih menyambungkan ya. Kadang kan kalau kita bicara tentang lingkungan dengan ekonomi, dengan kepentingan ekonomi, gimana nih Mbak Nana dalam menyikapi satu sisi lingkungan kan perlindungan, kalau ekonomi itu erat kaitannya dengan penggunaan, pembukaan lahan. Sebagai Muslim gimana sih kita harus menyikapinya Mbak Nana? Ya. Tadi saya kayaknya sedikit ya nyentuh ekonomi. Jadi kalau kita lihat tuh sistem ekonomi yang berlaku saat ini, itu kan ekonominya kan hanya ngambil gitu, ekstraktif ya. Jadi ngambil aja, terus ngambil memakai, kita ngambil memakai, habis itu diapain? Nggak tahu. Jadi kayak jadi setelah pasca pemakaian itu nggak tahu gimana siapa yang akan memproses sampahnya, waste-nya. Setelah itu nggak masuk dalam hitungan ekonomi. Kemudian juga bagaimana sumber daya itu diambil, misalnya ngambil ya kayu, itu nggak dipikirkan kayu ini diambil satu pohon itu berapa dia umurnya untuk dia bisa ditebang, dipanen. Mungkin 20 tahun. Jadi bagaimana tuh kita satu pohon yang ditebang, berapa pohon yang harus kita tanam? Itu kan enggak kan? Jadi cuma ngambil. Sama sekali nggak ada replenish ya, nggak ada mengembalikan ke alam. Itu. Jadi satu ngambil dan nggak dipikirkan bagaimana keberlanjutannya. Jadi apakah akan ada pohon lagi untuk diambil kayunya, itu nggak dipikir. Kemudian juga kalau udah dipakai, misalnya kayu udah dipakai, digunakan dengan dibuat apa aja, nanti kan pasti ada masanya kan, ketika dia sudah digunakan terus diapain, bagaimana tuh prosesnya. Nah itu juga nggak dipikirkan, karena ekonomi kita tuh hanya dalam satu circle itu aja, yang namanya dia istilahnya internal. Jadi hanya internalities aja gitu, yang di dalam. Yang di luar-luarnya itu externalities, itu nggak urusan saya, dan bukan saya yang ngurus, nggak tahu kemana, dibuangnya kemana, bodoh amat gitu. Terus sumber dayanya apakah akan habis atau enggak, pokoknya saya ngambil aja. Itu jadi internalities dan externalities ini gitu yang berlaku saat ini. Dan kemudian kan linear kan, jadi ngambil pakai buang. Kalau Ekodin kan udah bicara sirkular kan, jadi bagaimana nih yang si buang ini bisa dipakai, manfaatin lagi gitu. Jadi dia muter terus gitu, nggak cuma satu titik terus habis. Kalau kita lihat ekosistem kan begitu kan, dia berputar terus kan. Nah itu jadi kita
Itu yang harus kita dorong. Kalau dalam Islam sih ya, setahu saya, walaupun saya nggak banyak ilmu ekonomi Islam, tapi belajar dikit-dikit gitu dulu. Nah, Islam tuh sebenarnya ini gitu. Kalau salah satu solusi dari climate crisis ini ya, perubahan iklim ini. Ini yang ngomong bukan saya ya, jadi teman saya dan bukan Muslim, orang bule. Jadi suatu hari ini kita lagi meeting climate change, dia duduk di sebelah saya, terus dia bilang gini, Nana tahu nggak, dia bilang, suami saya tuh ahli ekonomi. Ya, kamu Muslim kan? Dia bilang, iya. Tahu nggak, kata suami saya tuh ya, solusi dari perubahan iklim ini adalah Islamic economy. Terus saya kayak, iya saya juga tahu, tapi kan nggak mungkin saya ngomong kayak gitu ya. Tapi dia bilang, iya, kamu tahu nggak? Saya bilang, yes, I know, gitu. Terus dia bilang, iya, suami saya bilang gitu dari hasil studinya dia. Karena kenapa dalam ekonomi Islam kita tuh nggak boleh ngambil gitu loh. Tapi kita harus mikirin nanti nextnya siapa, kan generasi berikutnya itu kan bagian dari dari maqasid syariah ya. Kalau belajar maqasid syariah kan ada 5 tuh. Salah satunya kan keturunan. Maksudnya keturunan itu harus dijamin. Jadi keturunan itu adalah generasi mendatang, anak, cucu, cicit, generasi mendatang. Apakah mereka akan terjamin? Kalau hutannya kita babatin habis, terus mereka dapat apanya? Nggak dapat apa-apa kan? Jadi itu satu. Terus juga kita nggak pakai riba itu ya. Itu problemnya tuh kenapa climate change ini terjadi juga karena sistem ekonomi yang ribawi itu. Jadi dalam Islam kan nggak boleh pakai riba. Nah itu sebenarnya bisa meng-cut banyak untuk urusan perubahan iklim ini gitu. Karena kan ketika riba itu berlaku kan orang kayak numpuk ngambil nggak berasa gitu. Sementara kalau dalam Islam kan kita harus ambil manfaatkan, nggak ditumpuk gitu, nggak boleh menumpuk kan. Jadi sebenarnya tuh kalau kita lihat kalau kita bisa menggeser gitu ya, sekarang udah mulai ada diskusi-diskusi itu, diskusi bagaimana Islam bisa menjadi solusi gitu, bisa kita tawarkan kepada dunia, nggak hanya untuk orang Muslim, kan bisa kita tawarkan untuk dunia sebagai solusi. Gitu. Jadi ya kalau misalnya tertarik di isu ekonomi, ngumpul sama orang-orang yang suka membahas itu nanti bisa jadi bagian dari solusi juga gitu, bersama-sama. Iya, ini ngingetin banget juga ya Mbak ya, kalau misalnya tadi kan Mbak Nana cerita tentang bumi itu needs-nya manusia tuh udah kayak 1/2-nya. Begitu juga dengan riba gitu. Riba tuh nggak sama nilainya dengan nilai uang saat ini. Itu. Mungkin itu menjadi ini ya, refleksinya ya, kayak cerminan kan, kayak bagaimana kita menggunakan ekonomi kita yang ribawi ini dengan bagaimana kita menggunakan sumber daya alam. Lihat ecological footprint kita itu udah 1/2 bumi, padahal buminya cuma 1 kan, nggak ada 1/2. Iya. Jadi ya. Nah, Mbak Nana berhubung sekarang ternyata waktu udah jam 10.50, nggak kerasa. Harusnya kita sampai 3 jam ya Mbak. Seru banget diskusinya. Iya, kalau ya, istilahnya di anak muda nih daging semua. Oh, daging. Kita istilahnya daging. Daging itu kayak materinya itu insightful, menambah wawasan sekali dan bergizi. Seperti itu. Nah, sebagai penutup nih, ada ada kalimat penutup kah dari Mbak Nana sebagai kesimpulan? Simple ya, buat kita sebagai Muslim, ini yang saya sih mengingatkan diri saya sendiri ya, ini. Jadi kalau orang tanya ke saya, kenapa sih kamu jadi environmental activist ya? Jadi aktivis. Itu ya karena krisis ekologis ya, karena lingkungan ini udah carut marut hancur, terus climate change terjadi gini gitu. Kalau saya bilangnya enggak. Sebagai Muslim kita kan khalifah di muka bumi, kita harus menjaga ya, melestarikan
Ini kan tanggung jawab kita. Nanti kan kita ditanya tuh semuanya kan masing-masing kan bumi ini kan nanti bicara kan. Di surah apa tuh? Surah Al-Zalzalah ya. Apa bumi kan akan bicara kan apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Nah, jadi itu tadi kan intinya kan amanah, apa fitrah, khalifah, mizan dan lain-lain itu. Jadi sebagai muslim itu adalah apa tanggung jawab kita, tugas kita. Mau bumi ini asri, lestari, rusak, ada climate change, ada krisis ekologis atau enggak ada, kita tetap punya tanggung jawab itu, tetap punya tanggung jawab melestarikan. Nah kalau buminya asri aja kita punya tanggung jawab untuk melestarikan, apalagi buminya hancur baur seperti ini, kita harus punya berapa double, triple, harus lebih banyak lagi tanggung jawabnya gitu untuk mengembalikannya menjadi lestari kembali. Jadi itu yang harus kita ingat bahwa kita, kalau saya bilang saya tuh Muslim first, then an environmental activist. Karena saya Muslim lah, makanya saya jadi environmental activist, bukan kebalikannya gitu. Jadi karena tanggung jawab itu gitu. Jadi itu yang kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama. Ini adalah amanah yang diberikan Allah kepada kita. Jadi yang kita jaga dan kita punya contoh the best green person, our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Rasulullah junjungan kita tuh paling green deh. Pokoknya ikutin aja gaya hidupnya Rasulullah pasti green. Udah dijamin. Gitu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman sebagai kenang-kenangan, ini bakal ada ya request, adain lagi dong. Nah, nanti kita ngadain sesi 2 dan sesi 3 ya dengan Mbak Nana, insya Allah. Nah, buat sebagai penutup kita foto bersama dulu, teman-teman. Silakan dinyalakan kameranya. Hana, Wudan, Mbak Sasa, Pak Hadi, Pak Junaidi, Mbak Pepi, Mbak Arini, siapa lagi nih yang ada Mbak, berapa ya semuanya pesertanya hari ini? Tadi walaupun total tadi 60. Oh, lumayan ya banyak ya. 60 yang hadir. Alhamdulillah. Oke, sudah siap dinyalakan kameranya? Oh ya. 3, 2, 1. Sebentar. Kita take. Sekali lagi ya. Tapi ini agak nge-lag laptopnya. Tiga, 2, 1. Oke, siap. Mbak Nana, makasih banyak untuk waktunya, untuk ilmunya, Masya Allah sekali. Semoga bermanfaat ya. Amin, amin. Insya Allah jadi amal jariah ilmu yang bermanfaat. Amin, insya Allah. Dan jangan lupa kasih lagi ke orang lain ya, biar lebih menyebar. Biar lebih menyebar. Dan juga tadi dari hati nih, hati udah tergugah, pengetahuan. Nah, sekarang saatnya aksinya ya, Mbak Nana ya. Iya. Dipraktekkan. Siap. Nah, ya siap. Makasih banyak Mbak Nana dan teman-teman. Karena tadi kita awali dengan doa, kita tutup juga dengan doa akhir majelis. Kita doa dalam hati masing-masing. Oke. Doanya selesai. Semoga apa yang kita lakukan saat ini benar-benar berkah
bermanfaat, dapat ridho Allah juga ya. Dan juga bisa menjalankan benar-benar peran kita sebagai khalifah fil ard. Nah, akhir kata kami ingin mengucapkan selaku penyelenggara, teman-teman Ekodin, ingin mengucapkan terima kasih banyak buat Mbak Nana, buat teman-teman yang hadir juga. Alhamdulillah ya banyak sekali nih dari berbagai kota, ada yang dari Sumatera, ada juga dari Kalimantan. Nah, insya Allah akan ada lagi seri selanjutnya di bulan depan. Baik teman-teman, sebagai penutup terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan atas waktu dan juga kesempatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman Ekodin, keren. Makasih banyak teman-teman. Ya, assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.